Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Khairani dengan NIM C24012310007. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang praktikum biologi perikanan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 mengenai reproduksi yang kedua, yaitu tentang diameter telur. Nah, pada hari ini kita mengukur diameter telur pada sampel gonad yang sudah diberikan. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui ukuran telur untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan dan menduga produktivitas dan potensi produksi dari sekelompok ikan. Nah, diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah di tera. Nah, fekunditas dan diameter telur berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang atau sudah matang gonad. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum reproduksi yang kedua itu hampir sama dengan praktikum reproduksi yang pertama di minggu yang lalu. Namun, perbedaannya adalah kali ini kita membutuhkan mikroskop untuk menghitung atau mengukur diameter telur yang akan diukur. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan pada praktikum kali ini adalah membagi gonad menjadi 3 bagian, yaitu bagian anterior, bagian middle, dan posterior. Nah, setiap bagian itu diletakkan pada cawan Petri lalu diburai dengan aquades. Setelah itu, setelah diburai dengan aquades, sampel telur dipipet dan diletakkan pada kaca preparat sebanyak 1-2 tetes. Lalu kemudian tutup dengan menggunakan cover glass dan amati di bawah mikroskop. Selanjutnya, telur ikan yang sudah diletakkan pada mikroskop diamati dan pada mikroskop tersebut sudah disediakan penggaris sehingga dengan mudah kita bisa mengamati. Metode yang digunakan pada pengukuran diameter telur ikan ini adalah metode sensus, yaitu bisa secara vertikal, penyapuan vertikal ataupun horizontal. Nah, diameter telur diukur sebanyak 75 sampel pada setiap bagian. Jadi 75 telur pada bagian anterior, 75 telur pada bagian middle, dan 75 telur pada bagian posterior. Perbesaran yang digunakan pada mikroskop untuk pengukuran diameter telur ikan ini adalah 10x10. Namun seperti biasa untuk penggunaan mikroskop sendiri itu dimulai dari perbesaran terkecil lalu difokuskan, baru perbesarannya dinaikkan sesuai dengan ketentuan. Setelah itu telur ikan diukur dan satuan pada penggaris yang ada pada mikroskop itu adalah mikrometer. Lalu kemudian untuk data yang dibutuhkan, satuan mikrometer itu diubah menjadi milimeter. Setelah data-data semua ukuran telur dicatat, maka kita dapat menentukan pola pemijahan dari data-data tersebut. Nah, pola pemijahan itu terbagi menjadi 2, yaitu total spawner dan partial spawner. Total spawner sendiri itu adalah di mana ikan hanya sekali mengeluarkan telurnya atau sekali pemijahan. Sedangkan partial spawner itu ikan memijah bisa 2 hingga 3 kali seumur hidupnya. Nah, perbedaan dari total spawner dan partial spawner ini adalah range atau jangkauan dari ukuran setiap telur ikan sebanyak 75. Apabila range diameter telur ikan itu jauh, berarti ikan itu termasuk pola pemijahan partial spawner. Namun, apabila range diameter telurnya itu sedikit atau hampir sama rata, itu artinya ikan tersebut pola pemijahannya adalah total spawner.
Sekian video pemaparan micro teaching materi produksi 2 pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you.